aku mendingan kayak gitu daripada aku harus mendem-mendem tapi aku ke orang-orang efeknya tuh nggak baik gitu loh. Di zaman sekarang teman yang dekat aja bisa jadi musuh kita. Nah, Hai Sobat Mindfulers. Oke, kembali lagi bersama aku Laura Angela Lovely di sini. So, hari ini di podcast kali ini kita tuh akan mengundang dua narasumber yang ganteng dan cantik nih. Dan pasti pembahasannya seru banget, ya kan? Bener. Tanpa lambat-lambat, kita langsung aja ya masuk. Kak, tolong dong itu. Perkenalan ya. perkenalan ya benar sih perkenalan sih. Langsung ya. Langsung ya. Oke. Udah tahu arahnya nih kemana. Udah. Kita kan udah paham. Iya, udah paham ini kita. bener. Podcaster sejati nih. Nah, iya. Dan gitu. Udah pro banget. Udah pro banget. Ya, Oke. oke. Halo, kenalin, nama aku Arsya. Aku dari Fakultas Hukum. Kesibukanku menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi. Amin. Nah, lanjut. Perkenalkan, nama aku Aditya Sandi dari Fakultas Hukum. Kesibukannya sebagai mahasiswa juga. Nah, ngomong-ngomong Kak Adit. Hey, kenapa nih Kak Kak Adit nih hari ini bertambah usia ya, Kak? Oh, Wow. iya. Yay, happy birthday to To you. you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gimana Selamat ulang tahun ya Kak ya. Iya. Gimana rasanya nih, Kak? Tambah tua. Ya bener Bertambah sih, umur, bener Ya, kan? Benar. Tambah tua ya. Tambah. Ya siap untuk menghadapi rintangan dunia sih. Sudah siap banget, Kak. Bismillah siap sih. Bismillah Yakin ya. nggak? Yakin. Yakin nggak yakin ya? Harus yakin. Gimana Kak kabarnya sore ini? Kalau aku sih baik-baik aja ya. Baik beneran? Oh, baik. Selama kita bisa nafas. Nah itu, kita itu merupakan anugerah banget itu. Iya, jadi kita harus bersyukur ya. Nah, itu. Bersyukur banget ini. Oke. Apa sih Kak kesibukannya? Minggu ini, bulan ini, apa sih kesibukannya? Kesibukannya ya. Minggu ini sih ada kesibukan apa ya? Ya kuliah. Berangkat ke kampus. Berangkat ke kampus. Ini kayaknya kesibukannya nih lain nih. Gara-gara kesibukannya nih kayaknya bikin emosi. Iya, emosi sih. Kenapa ya? Yang pertama ya kesibukannya berangkat ke kampus sih, menuntut ilmu, Tugas ya. ngerjain tugas, walaupun tugasnya sih nggak seberapa banyak sih ya, tapi ada sih. Tapi sekalinya dikasih tugas. Nah itu Sekalinya dikasih ya. rombongan. Langsung 14 halaman. Nah ya Ayo. itu sih. Itu gimana itu kalau kayak gitu? Sekali dikasih tugas KKN. Nah ya benar. itu sulit banget ya. Itu Sulit banget. Rintangannya tuh banyak banget. Emang di hukum tuh tugasnya sedikit ya. Ini kok malah curhat gini ya. Iya, nggak apa-apa. Di hukum nih tugasnya dikit. Cuma kayak sekalinya dikasih tugas, kadang tuh nggak ngotak. Gitu sih. Benar. Tapi nggak apa-apa. Kita Nggak apa-apa. kan dengan itu jadinya kita belajar. Nah Bener ya? belajar. Ada positifnya juga kok ya. Tapi bisa ya Kak tugasnya? Meskipun sulit dan tertekan gitu bisa ya tugasnya? Bisa. Bisa nangis bisa tapi mati. Nangis dikit. Nah, naik sedikit gak ngaruh aja. Nangis gak ngaruh ya. Oke. Bisa kok. Ini biar cepet nih aku tuh pengen banget nih tahu tentang kalian lebih dalam gitu loh. Boleh gak sih? Boleh sih. Boleh ya. Oke. Pernah gak sih guys kalian tuh ngerasa capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa? Kena banget sih. Apalagi kalau misalkan udah beneran numpuk banget ya masalahnya. Terus kayak kalau udah capek tuh rasanya tuh aku tuh pengen sendiri, tapi tuh kadang di satu sisi juga aku pengen ada orang yang dengerin Nah, gitu. benar. Jadi kalau misalkan udah capek banget, gimana caranya kita bisa kalau misalkan kita nggak capek. Kalau misalnya kita capek, gimana caranya kita bisa dan keluar dari hal capek itu. Gitu sih kalau aku ya. Dan rasanya tuh kayak kita ada di satu ruangan gelap, tapi kayak kita nggak tahu itu arahnya kemana. Soalnya saking gelapnya dan harus bertahan sih. Gimana caranya kita tetap survive dengan apa yang kita rasain. Nah, kayak benar gitu. sih. Kalau dari aku sih ya rasain capek sih pernah. Apalagi kalau lagi berada di fase kayak merasa terbebani gitu loh. Iya kan, kayak ngerasa terbebani. Kita nggak tahu harus ngapain dan kita bingung mau cerita ke siapa, gimana tanggapan orang lain dengan cerita kita. Itu sih yang sangat gimana ya, yakin sering dialamin sih.
menurut aku sih itu. Tapi kembali lagi jangan lupa untuk segera bangkit dalam masalah itu sih kalau menurutku. Jadi kita ya tetap butuh ruang buat menenangkan diri kita dulu Nah, ya nah. kan. Butuh kayak nenangin diri kita, baru kita kayak mikir solusinya tuh gimana sih biar kita Nah. kayak bener-bener gitu Ya, kan. benar. Maksudnya kayak Ya, Ini benar. cuacanya ngedukung banget ya. Kak. Kita Mendukung. kayak deep talk dan Ngedukung ini banget. hujan. iya deep talk. Anginnya Nah, kurang mie kuah sih. aduh Ini gua lapar ya Kak, Lapar sih, emang lapar. anget ya. Anak kos gak sih? Perlu mie kuah gak sih? Wah, terus teh anget juga tuh udah minum itu. Wah, Nah. enak banget itu sumpah hari ini. Selesai masalah itu. Iya. Oke. Ada nggak sih Kak momen akhir-akhir ini tuh yang bikin kamu tuh ngerasa kayak gak apa-apa kok kalau nggak kuat? Ada sih. Kayak apalagi sebagai mahasiswa ya, kita kan tanggung jawabnya juga besar kan di kalau misalkan ada hal yang bikin kita capek, kadang ada hal yang bikin kita kesel, kadang itu tuh kalau misalkan satu saat kita ngerasa nggak kuat, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan emang kalau dari aku sih ya, aku perlu untuk ngerasain hal yang sedih itu. Nah, Soalnya dengan kita ngerasain sedih, kita bisa happy lagi gitu. Kalau dari aku ya. Makanya tuh Akhir-akhir ini ngerasa capek tuh. Ya manusiawi gak sih sebagai orang? Nah, sebagai manusia itu capek hal yang wajar gak sih? Ya itu tadi. Gimana cara kita mengatasi hal capek itu dengan cara kita harus ingat tujuan kita untuk melakukan sesuatu itu, tujuan kita itu untuk apa? Seperti itu iya. sih. Kalau menurutku sih seperti itu. balik lagi ya. Kembali lagi Balik lagi ke kita. kita. Iya sih, tapi yang bikin kuat itu kalau misalkan kita kayak ngerti tujuan kita, misalkan kita kuliah, Nah, ada yang biayain kita nah di belakang ya orang tua kita. Benar, mah kayak susah apapun kita ada di balik itu ada yang berusaha Nah, demi kita. benar, Masa benar. kita mau main-main kan? Nah. Nggak anu banget ya, nggak etis banget kalau kayak gitu. Benar sih. Itu sih Kak. Oke. Gimana sih Kak cara hadepin orang yang bilang jangan sedih, semua akan baik-baik aja pas kalian tuh lagi down. Gimana? Kalau menurut aku sih, kalau ada orang yang bilang nasihatin kita kalau kita lagi sedih nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Itu merupakan suatu upaya dari orang lain untuk menenangkan diri kita gak sih. Itu merupakan kita bisa nangkap hal itu sebagai hal yang positif. Nah. Tetapi kadang kita juga pernah ngerasa kayak enak sih orang itu bilang untuk semua baik-baik saja, tapi orang lain nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Iya kan? Tetapi kita juga harus bisa kayak introspeksi juga, maksudnya dalam hal itu kayak kita harus juga ngerasa kayak mungkin di balik semua ini juga ada suatu jalan keluar dari setiap masalah. Wow. Backsound. Backsoundnya. Wow, setuju ya. Berarti yang bilang kita setuju Nah, lah. Iya, setuju. bilang itu setuju. Perannya Kalau Kak misalkan Adit ini. kita nggak boleh apa ya, kayak Iya. terlalu okein sesuatu nggak boleh. Benar. Iya kan tadi setuju. Nah, setuju. Iya, langsung duar. Jadi takut. Kalau dari aku sendiri aku pasti bakalan nerima orang itu dulu sih. Takut ya Kak, sama petir Kak. Takut sih, takut. Takut banget ya. Ini fakta unik. Ini fun fact-nya baru Kali ini Kak ditunjukin takut sama petir. Iya sih, baru kali ini. Gak apa-apa Kak, jangan dipaksa untuk oke. Oh iya, Gak apa-apa. benar. Kalau nggak oke, bilang aja nggak Iya, oke. Kalau oke, ngepaksain oke. Berarti nggak oke, walk out tahu. Jangan sih. Nggak boleh, nggak boleh dong. Harus di sini dong. Positivity. Oh. Oke. Iya. Wah, fakta baru guys. Kak Adit takut petir. Benar. Takut. Siapa sih di sini yang nggak takut petir siapa? Ayo coba bilang. Siapa yang mau jadi Ayo. penguasa petir? Bobo boy. Bobo boy nggak tuh? Aduh. Ayo Kak, gimana? Kalau Bobo itu ngerasain toxic positivity. Ke Bobo ini. Ini terlalu random banget ya. Soalnya dia kan hero ya Kak. Dia kan hero gak sih? Jadi kalau hero tuh ngerasain kayak gitu kan, Iya. kan dia harus oke kan tiap saat. Iya, harus kayak bisa jadi hero tiap saat kan Iya dia. makanya. Kalau kayak gitu gimana Kak? Menurut Adit gimana? Bobo itu ngerasain toxic positivity Boboiboy Kak, boboiboy. Aku selama umur 19 tahun ini ya, nggak pernah sih kepikiran bobo boy punya. Nggak pernah sih, sumpah nggak pernah. Mungkin ke Arsya aja yang random ya. Soalnya kan kayak ibaratnya dia kan figur apa ya, hero kan. Hero. Penolong bumi Benar, dari ya. kepala hijau itu Nah, kan. ya. Kepala hijau. Seri Adudu itu kan. Aduh. Nah iya kan
kalau misalkan dia kan juga pasti mungkin apa ya, punya tanggung jawab untuk ngerasain Nah, nggak harus sedih gitu. Kalau dia sedih kan rakyatnya juga sedih gitu nah, loh. nah. Dan itu sebenarnya toxic positivity sih. Nah. Jadi gimana cara kita atur ya? Cara kita Random atur banget ya. ya. Random banget emang. Random banget. Tadi pertanyaannya apa ya, Kak? Masih lupa nih. Kayak aduh. Enggak, gimana kalau misalnya ada orang yang bilang it's okay. Iya. Enggak apa-apa kok. Kalau aku pasti nerima dulu sih. Kayak orang itu tuh kayak kalau misalkan ngasih aku advice yang baik, aku bakal terima tapi tetap aku saring Nah, gitu. nah. Soalnya kan untuk cari solusi itu kan subjektif ya. Kita kan sedih belum tentu cara kita happy dari sedih itu cara kita bangkit dari sedih itu sama. Iya. Jadi kalau dari aku sih aku pasti nerima. Aku pasti nerima dengan baik-baik. Tapi tetap aku saring yang baik mana buat aku, yang enggak mana gitu. Nah. Jadi kalau misalkan buat aku enggak mempat, ya enggak bakal pakai. Nah, benar Aku sih. kayak gitu. Tergantung kepada diri orang masing-masing guys ya. Emang pada diri masing-masing. Jadi ya udah kayak keluarin perasaan tapi ya tetap kita sendiri Nah, gitu kan yang menjalani masalah itu gitu ya. Benar. Ya kan? Oke. Apalagi ya enaknya yang mengulik-ngulik gitu ya, yang menggelitik gitu. Ya, ini mumpung lagi hujan Iya, jadi kayak ke bawah. kita harus ke bawah deep talk ya Kak. Kita harus deep talk. Benar. Ya, kita harus deep talk kali ini. Hujan guys. Deres. Tinggal mie nih. Nah, Tinggal benar. mie nih. Dari Ini kuah lapar ya. rasa soto gak sih? Sama telur, enak banget tuh. Lapar banget jadi Lapar, sumpah lapar. Tadi kayaknya aku denger ya di sebelum podcast ini ada yang mau bikin pantun katanya. Oh, iya. Ada yang mau bikin Ada yang pantun bikin katanya pantun. guys. Pantun. Iya. Mau pantun guys. Mau nggak? Mau Siap dong. banget ya. Tapi nanti kalau aku pantun bilang cakep ya. Iya. Boleh ya? Ayo guys. Pantunnya yang lucu ya, Kak? Insya Allah aku bikin lucu ya. Kalau nggak lucu tertawa aja. Rek. Ya. Di pagi cerah sambil minum kopi. Cakep. Semua masalah dibilang tak apa. Cakep. Tersenyum lebar, hati tak berisi. Toxic positivity bikin tawa terpaksa. Kelas. Wah, Bagus, Kak. lebel. 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 Oke, masuk lagi ya ke deep talk Ya, kita ya, kali ini ya. boleh. Oke, lagi. Iya, lagi. Menurut kalian emosi negatif itu kayak sedih, marah, itu perlu nggak sih? Atau kayak diabain aja deh? Kalau dari aku ya, aku perlu sih untuk ngerasain itu. Karena dengan aku mendem itu malah nggak nyelesain masalah. Jadi aku harus di hari itu juga keluar masalahku. Aku kayak ngerasain sama emosi yang aku rasain pada saat itu. Dan kalau misalkan emang aku udah ngerasa oke, aku keluar kayak gitu. Dan aku aku mendingan kayak gitu daripada aku harus mendem-mendem tapi aku ke orang-orang efeknya tuh nggak baik gitu loh. Kayak aku energiku jadinya nggak baik ke Nah. orang. Kan ada nggak sih Kak kayak misalnya di Ada. tongkrongan gitu ya. Iya, Kita kayak lagi happy-happy terus ada satu orang yang kayak sedih sendiri. Iya, Itu kan jadinya kayak vibe-nya jadi kayak nggak happy lagi ya. Jadi kayak lebih ke nggak mellow happy. ya. Iya bener. Bener-bener aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Iya, jadinya kayak aduh kita mau ketawa nggak enak. Iya benar. Soalnya ngelihat dia mereka sedih. Iya, ngeliat mereka sedih tuh gak enak. Jadi mending masalah kita jangan dibawa ke hal lain. Jadi kayak selesaikan dulu masalah kita, baru kita move atau pindah ke hal yang lain. Nah, benar. Gak usah berlarut-larut ya, Pak. Benar sih. Kalau menurut aku ya, manusia itu wajar gak sih ngerasain sedih, marah, atau apapun yang terkait dengan emosi negatif itu kayak manusia tuh perlu hal itu. Gimana biar kayak kita bisa mengungkapin kayak melampiasin suatu hal yang ada di dalam diri kita sih. Tetapi cowok-cowok tuh banyak yang lebih kayak mendemin rasa itu, mendemin rasa sedih, rasa emosi terhadap suatu masalah itu banyak sekali para cowok di sana ya. Cowok-cowok ya. Iya. Kayak cowok tuh harus terlihat kuat, cowok itu harus terlihat kayak baik-baik saja gitu loh. Laki-laki tidak bercerita kan. Iya, laki-laki sejati Nah. Dia bercerita. Bener kata Ya, Stefan banyak itu peribahasa ya. kayak gitu Nah, Kak. banyak Iya, akhir-akhir bener, ini. cowok tuh gitu ya. Kalau misalkan aku sih ya, kalau ketemu cowok-cowok tuh kayak kadang mereka kalau ada masalah tuh suka diem aja, mendem gitu. Iya sih, kalau di luar sana tuh cowok-cowok itu harus kayak ngerasa dia itu harus kuat dalam mengatasi masalah tersebut. Tetapi ya, cowok tuh sedih itu hal yang wajar, Rek. Cowok itu juga manusia, cowok itu juga punya hati, cowok itu juga punya rasa emosi dalam diri cowok itu. Jadi kayak kalau menurut aku sih wajar dan harus sih setiap orang punya rasa sedih, rasa emosi itu kayak
Itu harus kayak manusia tuh soalnya bukan sistem, bukan kayak robot gitu loh. Manusia itu juga punya perasaan gitu loh. Iya, soalnya Bener kan nggak? sedih itu kan juga bagian dari Nah, diri kita sendiri ya bagian kan, jadi dari harus diterima. seni dari hidup ya sih. Sebenernya bumbu hidup, bumbu hidup. Nah, Laki-laki sejati boleh bercerita. kalau Boleh sekarang bercerita. laki-laki sejati boleh cerita ya guys. Baru statement baru nih Statement dari baru. Adam. Ini quotes hari ini ya. Quotes hari ini ya. Quotes harus bercerita. Laki-laki harus bercerita. Iya, bentar loh. Oke. Selanjutnya ya Kak. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa sosial media tuh kayak bikin kita tuh harus bahagia? Habis itu menurut kalian sendiri nih ya, media sosial itu termasuk toxic positivity ya? Kalau menurut aku ya, Iya. apalagi sebagai generasi muda zaman sekarang tuh nggak terlepas dari sosial media nggak sih? Ada WhatsApp, Instagram dan lain-lain kan. Nah, kalau menurut aku ya, dalam penggunaan sosial media itu, terutama Instagram tuh. Kalau aku kan sering bermain Instagram. Kalau menurut aku banyak sih. Kalau sekarang itu generasi itu sudah ada yang menggunakan 2 akun. Yang pertama adalah first account, yang kedua adalah second account. Bener gak? Nah, Relate. Dan itulah kita, ya kan? Iya betul. aku gak diajak, aku juga punya loh. Oh, iya. Berarti bertiga. ya bertiga. Iya. Gitu. Nah, gitu sih. Punya dong. Isinya Loh, Isinya apa sih? Waduh. isinya adalah Curahan hati. curahan Iya, hati. curahan hati terpendam Nah, ya. iya sih. Apalagi cowok-cowok kan. Iya, harus bercerita. Nah, harus bercerita kan. Laki-laki harus bercerita sekarang. Nah, itu. Tadi statementnya itu. Ya. Kalau menurut aku sih itu Betul. kayak gimana ya? Tergantung kita dalam bijak dalam penggunaan media sosial. Apalagi kalau first account. Kayak kita tuh harus kelihatan kayak baik-baik aja nggak sih kalau Iya. rebranding kita terhadap semua orang. Iya, benar. Ya nggak sih? Kalau menurut aku itu termasuk hal yang toksik nggak sih? Toxic positivity. Tapi kembali lagi terhadap kita dalam pengaplikasiannya itu sih. Kalau menurut aku sih seperti itu. Kalau dari aku ya, kita kan lihat sosial media, kita tuh kan hanya nampilin sisi terbaik dari kita kan. Misalkan kita cewek-cewek deh. Kalau misalnya kita ngafe, terus lagi cantik, terus kayak pengen foto, data foto-foto, 100 dari 100 foto tuh berapa sih yang di-post? Kak? Paling 3, ya kan? Iya. 3 yang terbagus. Dan itu pun, apa ya, yang dipilih itu emang yang paling cantik. Dan dari situ pun aku yakin, pasti ada salah satu foto yang gak se-perfect itu. Gitu. Jadi Iya, dengan kita lihat media sosial tuh, kita didoktrin untuk semuanya di dunia ini happy terus ya. Iya. Padahal perfect terus iya, ya. perfect terus. Padahal sebenarnya ya nggak kayak gitu. Nah, Kayak benar. sebenarnya manusia juga ada nggak sempurnanya. Nah. Apalagi kalau misalkan cewek-cewek pakai filter Iya. mulus itu banget. Wow, Jackson lagi. Yeay. itu kayaknya ngucapin happy birthday. Nah, ya. aduh. Happy birthday ya Selamat Kak. tahun. Agak ngeri tapi ya diucapin sama petir. Aduh, kalau petir keinget yang tadi kan. Lighting. Iya. Ayo, Masa petir. iya, pokoknya kalau dari aku sih apa ya, gimana caranya kita nggak kedoktrin dari Nah. sosial media itu sih. Dan Benar. dengan banyaknya filter-filter di Instagram deh sekarang, kayak yang bikin mukanya sekecil itu tuh Nah, tahu. Banyak sekali gak sih filter-filter kayak banyak gitu? Jadi mewing ya. iya jadi mewing Iya. dan Sigma bro. Dan tapi itu kadang nipu gitu loh Iya, Kak. Jadi iya. kayak aslinya sama di dunia nyata sama media sosial beda. Nah. Beda banget Iya. kayak ada yang sorry to say kayak apa ya? Pakai filternya tuh beneran seputih itu banget gitu loh, kayak nggak wajar banget. Semancung itu Nah. banget. Mancung itu banget, tapi aslinya nggak kayak gitu. Kayak lagu gak sih? Foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Tahu juga ya lagu itu. Tahu dong. Update ya Iya, Kak update ini. ternyata. Ya pokoknya intinya dengan adanya kayak gitu tuh kita kan dituntut untuk perfect kan. Jadinya kita punya standarisasi juga nggak Nah, sih? iya. Ada standarisasi juga. Dan menurutku kalau kayak gitu gak sesuai takaran aja sih kan. Nah, Kalau nggak boleh berlebihan ya kan Satir. Iya. benar. Nggak bener-bener gitu. Kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu juga nggak boleh berlebihan. Itu sih menurutku takutnya itu, make it. Wow. Terkejut. Wow. Oke. Bentar. Wow, terkejut ini. Aku hanya bisa diam. Dia hanya bisa Wow, diam, oke. tidak berkutik. Aduh. Ya pokoknya itu sih Kak. Oke. Kalau tentang media sosial. Dan itu masuk toxic positivity ya nggak sih? Iya nih. Iya nggak Kalau sih? menurut aku ya sih. Terlalu banyak hal baik gitu dan nggak sesuai dengan Iya. kenyataan. Benar. Kalau kayak gitu. Yang aslinya nggak kayak gitu. Iya. Malah di sosial media Nah. yang kayak bener-bener
on point gitu kan. Benar. Ya kan? Ya, oke. Pernah gak sih kalian itu kayak ngerasa tertekan karena harus kelihatan happy terus? Jadi kayak harus kayak kelihatan happy terus, padahal lagi sedih. Kalau aku sih ya pernah banget. Kayak semua orang pernah gak sih kayak ngerasa kayak gini tuh? Iya, bener. Apalagi kalau kita lagi ngerjain sesuatu. Tapi kita tuh banyak masalah banget. Hari ini Kak Adi gitu nggak? Enggak sih, kalau sekarang tuh Jujur aja sih Kak. enggak. Happy, soalnya ulang tahun gak sih? Happy ya. Ulang tahun lagi. Ulang tahun. Yang mau kirim kue bisa Bisa, nanti aku nomornya berapa tak Kak? cantumin ya, nanti nomorku, IG-ku gitu ya. Bisa kok. Ya itu tuh tadi kayak pernah sih kayak ngerasa harus ngerjain sesuatu tetapi kita kayak ada pikiran yang kayak ngeganjel dalam pikiran kita gitu loh. Kayak harus eh, profesional dalam ngerjain suatu hal tersebut, kayak gimana ya, kayak harus dituntut sama lingkungan harus untuk baik-baik saja kayak gitu sih. Kalau menurut aku sih pernah banget. Padahal Enak nggak banget. nggak boleh kayak berlebihan Nah, happy itu. dan sedih ya. Kak. Nah, Iya. itu harus sesuai Harus takaran seimbang. sih. Iya, benar. Benar. Ya, jadi aku juga ngerasa relate sih dengan itu. Kayak apa ya? Kalau misalkan aku lagi dalam masalah pun, kalau misalkan dituntut happy terus tuh nggak bisa Nggak Kak. bisa. Kayak ada kalanya juga kita nggak bisa pakai topeng terus Kak. Nah, Iya, benar. capek juga nggak sih? capek juga. Capek Jadi juga. ya bukan dengan cara kita ngelampiasin ke orang sih, tapi dengan kayak kita ambil nafas dulu, menjauh dulu pelan-pelan Nah. untuk kembali baik lagi. Jadi tujuannya kan baik gitu. Bener kata Kak Bener. Adit juga sih tadi kayak sesuai takaran. Jadi Sesuai kayak takaran. happy harus cukupnya, sedih secukupnya. Nah. Jangan berlebihan. Iya, Karena yang berlebihan itu Nggak baik. nggak Nggak baik. baik. Nah. Iya. Jadi kalau jangan selalu larut dalam kesedihan. Iya. Nah, ya. itu juga kayak harus Minimalisir diperhatikan juga sih dalam diri kita, gimana kita harus jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kita juga punya hari-hari untuk menjalani hari esok itu loh, kan masih panjang kan. Masa kita harus stuck dalam suatu masalah tersebut? Ya sih, bener kan? Iya, jangan dalam kesedihan. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya deh ya. Karena dunia nggak bakal nunggu kita happy. Nah. Dunia terus jalan. Ini kayak lagu Dunia- Bernadia ya. Iya. Yang mana? Untungnya. Oh, Ini masih berputar. Bukan Bernadia fans ya. Iya. Bernadia fans tahu aku. Nonton nggak kemarin? Lu nonton dong. Kemarin dapat salaman sama Bernadia. Oh iya. Enggak Oh, sih. ini alah gimmick ini ya. Besar ya. Toxic positivity. Toxic positivity masuk sih itu Kak. Masuk. Oke, aku pengen tahu lebih dalam nih. Tadi aku kan udah nanya ya tentang toxic positivity, udah nyenggol nih. Aku tuh pengen nanya sih, ada yang tahu nggak apa itu toxic positivity? Bisa jelasin nggak gimana? Toxic positivity itu ya. Toxic positivity itu kayak terlalu menekankan kita, kayak terlalu menuntut kita untuk selalu berpikir positif. Kayak kita tuh harus berpikir positif setiap harinya dengan mengesampingkan hal-hal yang tadi, emosi, kesedihan, kayak emosi-emosi negatif lainnya itu kayak gimana kita tuh harus terlalu berpikir positif gitu loh, dengan mengesampingkan hal-hal tersebut kayak sedih, kayak itu tadi. Jadi kayak dampaknya itu panjang dalam hidup kita. Kalau dibiarin aja sih kalau menurutku itu sih. Ya, kalau dari aku juga sama sih. Toxic positivity itu kayak hal yang sebenarnya kita tuh nggak apa-apa untuk nggak Nah, oke gitu. iya. Wajar manusia. Wajar. Kita manusia, kita punya emosi dan Iya. emang emosi udah alamiah kita dari Nah, sana benar. kan, dan nggak ada yang tahu juga kalau misalkan apa ya kita dapat masalah kan nggak ada yang Nah, tahu benar. gitu. Jadi untuk ngerasa nggak oke nggak apa-apa. Yang salah itu gimana cara kita kontrol hal itu. Kamu mau ke arah yang baik atau buruk gitu. Nah. Dan balik lagi tadi kayak nggak boleh berlebihan. Sesuai takaran. Sesuai takaran. Benar. Jadi kalau mau sedih nggak apa-apa secukupnya. Benar. Kalau mau happy nggak apa juga tapi secukupnya. Secukupnya, jangan berlebihan lah. Semua itu ada takarannya masing-masing. Karena yang berlebihan nggak baik ya. Ya, Nggak benar. baik. Dampaknya juga nggak baik. Benar. Tapi ngomongin dampak, apa sih Kak dampak toxic positivity itu? Dampaknya tuh ya dari kesehatan mental sih yang Nah, paling kelihatan Paling ya. penting. Ada sih Kak, aku pernah baca orang yang terlalu menerapkan toxic positivity dalam hidupnya itu kayak semuanya aja diokein gitu. Nah. Apa-apa kayak I'm okay, aku nggak apa-apa. People pleasure gitu ya? Iya ya kayak gitu, people pleaser juga kayak apa-apa tuh ngarepin ke orang sesuatu gitu padahal juga Nah. sebenarnya
yang kamu nggak apa-apa kalau misalnya nggak oke dengan Benar. hal itu gitu. Jadinya kayak ekspektasi dia nggak sesuai sama realita, jadinya depresi Itu sih. gitu. Jadi banyak sih yang dari paparan toxic positivity ini banyak yang kena hal kayak gitu juga gitu. Dan itu nggak baik buat kesehatan mental sih Kak. Dan itu juga bikin fisik kita capek gitu loh. Kalau misalkan kita nahan-nahan terus ya, kalau misalkan kita nahan terus, otomatis tuh tanpa kita sadari ya. Soalnya aku kadang pernah ngerasa Kak, kayak aku nahan terus, aku ngerasa semuanya oke. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak badanku capek. Nah, Dan aku jadinya nggak bisa tidur, overthink malam-malam gitu. Jadinya nggak makan. Aku juga pernah. Iya malah itu. nyiksa diri sendiri Iya, ya kayak sih. itu sendiri kepikiran terus gitu loh. Jadi kayak kegiatan sehari-hari itu kayak keganggu Iya, gitu. benar, keganggu Bener kan? gara-gara Nggak itu. maksimal kayak gitu. Lemas, ya kan, kepikiran. Jadi nggak enjoy. Bener. Tapi ada orang yang bisa diajak ngobrol Nah. tentang itu atau apapun dia pelampiasannya, mau kamu misal ke apa ya, ke orang kalau bisa lampiasinnya ke apa? Nongkrong nggak sih? Nongkrong ya. sih, terutama Nongkrong, nongkrong ya. sih. Ngopi. Ngopi-ngopi ya Ngopi, gitu. iya. Iya sih, kalau cowok sih itu. Kalau cewek curhat sih pasti ya, pasti Curhat. curhat. Atau nggak kayak ke tempat skincare gitu. Nah nggak iya sih? belanja, tapi kalau kayak gitu Berarti curhat ke boros dompet sih, nggak boros sih? sih. iya, budget boros dompet, ke iya. dompet kalau kayak gitu. Nah itu sebenarnya negatif ya hal kalau kayak gitu ya. Kalau misalkan dilanjut terus. Tapi ya tergantung cara kita Iya, keluar benar. dari masalah itu kayak Nah, benar. gitu. Oke. Gimana sih Kak cara hindarin toxic positivity itu? Oh, kalau dari aku ya kayak mulai terbuka sih. Kayak mulai terbuka terhadap masalah, mulai terbuka terhadap orang-orang sekitar. Dalam artian terbuka itu kayak mulai cerita. Kalau kayak mulai bisa bercerita terhadap apa yang sedang kita alami sekarang, apa yang kita sedang pikirin sekarang terhadap orang-orang tertentu. Ingat ya, orang-orang tertentu. Soalnya Soalnya di zaman sekarang teman yang dekat aja bisa jadi musuh cepu, kita. cepu. Nah, itu udah masalah Nah. gimana kayak gitu. Yang ACC yang nah, dia. makanya kan Relate gak kayak gitu? Pernah nggak? relate Pernah. banget, relate Kalau kayak gitu banget. dimusuhin gak Kak? Ya gimana ya? Fake smile? Iya sih, fake smile dan tapi hidup harus berjalan sih. Yang lalu biarlah berlalu sih kalau menurut aku. Bumi masih berputar untungnya. Sorry, lanjut Kak. Oke lanjut Kak. Lanjut. Ya itu tadi kayak mulai terbuka terhadap orang lain dalam artian harus memilih juga, jangan terlalu oversharing yang paling penting karena yang kembali lagi yang berlebihan itu nggak baik. Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku sih ya, yang pertama positif tuh baik sebenarnya. Cuma kalau misalkan toxic Nah itu itu nggak nggak baik. Balik juga sih ke kata Kak Adit kayak jangan berlebihan. Nah itu paling penting sih. Iya, karena even kamu mau sebahagia apapun, kalau berlebihan tuh nggak baik. Nggak baik. Guys, nggak baik. Jadi harus ada hal yang apa ya, kamu tahan untuk bisa stabil lagi. Nah. Gitu sih. Terus yang kedua, it's okay kok untuk ngerasain sedih gitu. Jangan terlalu disangkal-sangkal terus, jangan terlalu ditepis sedihnya. Nggak apa-apa kalau misalnya merasa sedih. Tergantung gimana cara kamu keluar dari sedih itu. Jangan terlalu berlarut-larut ya kan. Benar. Berlarut-larut sedih juga nggak baik, bisa ke masalah mental, bisa ke depresi kan kalau kayak gitu. Dan begitupun toxic positivity sih, kalau menurutku terus-terusan dipakai, hal itu bikin kita jadi apa ya, kewalahan. Terus juga nggak sih? iya, jadi kita ngerasa apa ya, kita jadi bisa jadi nih Kak, kita nggak ada pendirian jadinya. Benar. Soalnya kayak, iya jelasin apa-apa dia oke. Ini sebenarnya orang ini kok mau-mauan aja terus ya Nah. gitu. Jadi nggak ada keputusan gitu loh dalam diri dia. dia. Iya. Nggak bisa ngambil keputusan kalau kayak gitu. Dan mikirnya juga nggak jernih. Nah, Jadi dari aku sih nggak apa-apa kamu ngerasa nggak oke, asal jangan terlalu lama. Yang penting tahu batasannya. Jangan terlalu berlarut-larut. Ya, dan nggak dituangin ke hal negatif juga. nah, Ya, benar. Apalagi ya ingat para cowok-cowok Ayo cowok-cowok. jangan memendam apapun itu sendiri. Kita juga manusia, kita juga punya perasaan, kita juga punya emosi. Ingat laki-laki boleh bercerita. Boleh bercerita. Gini Kak, laki-laki boleh bercerita. Laki-laki boleh bercerita. Gini ya. Nurut lagi. Nurut. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Imut Kak. Aduh, astagfirullah. Wow.
Udah selesai nih pembahasan kita tentang toxic Gak kerasa positivity. nggak sih? Ya, nggak kerasa. Dalam banget. Iya, dalam banget. Deep banget. Dengan Relate. cuaca yang agak-agak Nah, benar. berkerudung gitu. Nah, ini efek-efek. Tuh. Ini bukan efek, Re. Ini asli. Asli geluduk, asli petir. Asli nih. nih mendukung Nah, untuk benar. tidak toxic positivity. Nah. Iya benar. Ini langit lagi menangis ini ya. Iya, Langit tidak baik-baik saja. Iya, langit mungkin kalau nggak Ah. baik-baik aja ya. Iya, langit aja kan juga Masa baik-baik kita enggak Masa sih? kita enggak? Nah, Aduh, kelas banget kalau ini nih. Ini Kelas. isinya daging semua ya. Daging. Daging, Ini daging. nggak ada yang kosong. nggak ada sih, nggak ada. Keren Podcast yang lain lewat sih, lewat. Lewat-lewat ini banyak yang Tepuk bisa tangan dulu, tepuk tangan dulu dong buat kita ya. Oke, kalau gitu aku izin buat nyimpulin sedikit ya tentang apa toxic Ya. positivity. Oke, toxic positivity itu merupakan sikap yang dimana diri kita selalu menekankan pikiran positif dengan mengabaikan emosi dalam diri kita. Yang dimana hal itu merupakan selalu suatu tindakan yang dapat menyebabkan sesuatu yang negatif dalam diri kita sendiri. Seperti mengabaikan perasaan kita, yang dimana jika dibiarkan secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan mental dalam diri kita sendiri, ya kan? Nah, Nah, dan cara mengatasinya itu dengan cara tadi terbuka kepada teman-teman, orang sekitar, ya kan? Habis itu jangan terlalu berlarut-larut pada kesedihan, ya kan? Harus menerima diri kita sendiri, ya kan? Karena gak baik-baik aja itu juga bagian dari kita sendiri. manusiawi banget gitu loh. Manusiawi. Semua orang pernah gak baik-baik aja. pasti pernah. So, Iya. jangan takut bercerita, jangan berlebihan. Nah. Jangan ya dek ya. Jangan ya deh ya. Oke, udah selesai nih kak. Udah. Tapi ngomong-ngomong nih, acara. Tadi kan di awal kan ada pantun ya. Oh iya. Dia kasih pantun juga. Biar cakep ini podcastnya kak. Ayo dikasih Ini biar pantun ini bola. katanya kalau nggak ada pantun hujannya berhenti loh kak. Loh, cobain kak. Cobain kak, jadi senyum lagi, langit tuh jadi senyum happy lagi. Jadi nggak nangis, Nggak nangis lagi berarti ya langitnya ya. Coba. Ayo kak, Pantun nih. pantun Iya pantun dong. boleh dong. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke siap. Jangan lupa hidup butuh rasa. Cakep, Bukan cuma senyum, kadang kita bisa. cakep. Bila sedih, ya ungkapkan saja. Jangan terus tersenyum, nanti bisa gila. Keren. Kelas WB. Happy birthday kak. Happy Keren banget. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya, makasih semuanya. Oke. Makasih ya. Ini denger-dengar abis ini 5 menit lagi berhenti hujannya kak. Oh iya. Iya. Oh gitu ya kak. Iya, Oke. udah dihibur apa ya? Oke, kalau gitu kita tutup podcast ini ya. Oke, terima kasih kepada Sobat Mindfulers yang udah nonton podcast kali ini dengan narasumber yang keren banget ya kali ini ya. Dan cuaca yang sangat mendukung ini, Mendukung banget. mendukung banget ya. Mendukung banget buat tidur. Dan buat makan mie ya. Iya, benar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.